بسم الله الرحمن الرحيم. Yadurullah apa yadurullah? Yang qalibu? Ya? Apanya? Bukan yang qalibu, yang qalibah lah. Oh, yang qalib. Ya. Yang qalib nih. Ini yadurullah apa yadurullah? Yadurullah apa yadurullah? Pakai domah atau pakai fathah? Ini coba yadurullah apa yadurullah? Hah? Pakai u. Pakai domah kan? Ini pakai domah? Benar? Yadurullah. Alhamdulillah hujan. Wa sayajzillahu syakirin ya. Usyakirin. Salah. Ada lagi? Apa? Syakirin ini. Syakirin mati. Apanya? Oh, ada. Ada itu
Ya. Anggap saja tidak dibaca. Tidak. Tapi ditulis tidak apa-apa. Sesuai dengan Qur'annya. Sudah. Sekarang bahas tajwidnya. Non mati berjumpa dengan ya dibaca ikhfa. Ya. Baik yang disabdu maupun tidak disabdu pasti dibaca ikhfa. Kalau hanya saja kalau perbedaannya kalau yang disabdu jadi agak dipanjangkan. Wa may yanqalib ala aqibaihi falai itu ya. Yang qalib non mati berjumpa dengan qaf dibaca ikhfa juga. Ya. Oh non mati berjumpa dengan ya, sorry tadi ya. Non mati berjumpa dengan ya dibaca idgham bi gunnah. Non mati berjumpa dengan qaf dibaca ikhfa. Idgham bi gunnah ya. Panjatan. Wa may yanqalib ala qalib qaf ya. Artinya bolak-balik. Qaf. Ya, bukan kalib ya. Qalib, qalib qaf besar. Lipnya baca qalqala sugro wa may yanqalib gitu. Qalib ala mad badal ya. Ya-nya ini alif lainah namanya ya. Terus ala panjang mad badal akibaihi bai dibaca idhar lin. Falayadurrallaha syai'a. Non mati berjumpa dengan ya sama dengan ini ya. Baca itu kan bi guna. Ya durrallah ya dibaca idgham dot ya tebalkannya. Ya durrallah ya dur. Jadi apa? Sabdunya masih ditekankan. Ya durrallah ya gitu. Falai gitu ya. Asalkan ada huruf yang disabdu pasti ditekankannya. Allah fathah menghadapi lam jalalah masih lam jalalah dibaca tafhim. Dibaca tebal. Ya durrallah syai'a ya. Ini dibaca idhar lin. Nah ini contoh ini sudah jelas ini. Ada di dalam Al-Quran ada juga yang kayak gini. Gini ya. Ya. Kali ini sudah dijelaskan. Ya. Nih. Tanwin pada waktu tingkah waqaf. Perhatikan. Tanwin ini tanwin fathah, fathatain. Ya. Pada waktu tingkah waqaf, maka tanwinnya dihilangkan diganti alifnya. Syai'a. Ini kalau ini nah, alif ini fungsinya sudah menjelaskan tanwin ini. Ya. Syai'a gitu. Satu alif, dua harokat. Ya, tanwinnya dihilangkan diganti alif. Ya, yadurrallah syai'a gitu. Walaupun tidak ada ininya, ini penjelasan ini. Masih tetap dibaca syai'a. Mungkin bagi orang awam kan kasih ini sudah ada penjelasan. Artinya ini bahwa ini sudah jelas, sudah dijelaskan. Diganti dengan alif. Nah. Ya. Sudah jelas itu. Tanwin pada waktu tingkah waqaf atau berhenti, maka buanglah tanwinnya diganti dengan alif. Artinya harokat tanwinnya itu tidak dibaca lagi, tinggal dibaca a-nya. Syai'a gitu ya. Ini lebih utama berhenti ya. Wa sayyadzillahu
Sayaj qalqalah sugro sama dengan yang qalib gitu. Jim termasuk huruf qalqalah maka dibaca qalqalah. Wa sayaj yang qalib ya. Sama-sama huruf qalqalah tapi beda sifatnya ya. Ini anggap saja tidak dibaca ya. Lillah gitu ya. Zillah. Harokat fathah, harokat kasrah menghadapi lam jalalah. Asal lam jalalah dibaca tarkik. Dibaca tarkik. Wa sayajzillah. Tidak boleh dibaca Allah lagi ya. Pasti dibaca ya. Wa sayajzillahu syakirin. Lanya panjang bacaannya mat badal ya. Ini lam ta'rif namanya lam ta'rif samsiah, lam samsiah. Menghadapi huruf yang disabdu pasti lam ta'rif tersebut dibaca idgham. Sehingga lam ta'rifnya ini tidak dibaca bacaannya ke sini. Jadi dibaca idgham. Namanya idgham samsi. Ya. Lam samsiahnya itu tidak dibaca tapi masih diikut sertakan bacaannya. Idgham samsi sebutannya masih diikutkan. Wa sayajzillahu syakirin harus ditekan. Kalau ada huruf yang disabdu harus ditekan. Wa sayajzillahu syakirin gitu ya. Ini mat tabi'i. Fathah, harokat fathah menghadapi alif, masih alifnya menjadi huruf yang harus dibaca panjang. Artinya mat tabi'i, matnya disebut mat asli ya. Mat asli atau mat tabi'i. Syakirin harinya dibaca mat aridi sukun ya. Ini bacaan mat aridi sukun. Jadi yaknya mati, ini huruf mat, aridi sukunnya ini datang baru ini huruf terakhir dimatikannya karena kita berhenti maka dinamakan mat aridi sukun ya. Kami bacakan prakteknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, dari awal ya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'aw qutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala ya wa may yanqalib ala akibaihi falai gitu ya. Yadurrallah syai'a wa sayajzillahu syakirin gitu ya. Ayo kita baca. Yang qalib ala akibaihi falai yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Sadaqallahul azim ya. Ya. Kemarin ya, jadi kita Muhammad itu bukan abaukum atau ikhwanukum kecuali melainkan illa rasul. Jadi Muhammad itu bukan semata-mata bapakmu ya, bukan semata-mata dulurmu, tapi beliau tersebut rasul. Di samping bapak, keluarga, ya enggak, dulur juga sebagai seorang rasul itu. Sebagai seorang rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu hal semacam itu berlaku seperti para rasul-rasul atau para utusan-utusan terlebih dahulu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, afa immata au qutilang ala aqabikum, seandainya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia. Ya. Apakah kita masih tetap dalam keadaan mau beriman kepada Nabi Muhammad atau tidak? Atau malah berbalik kita itu sebagai seorang murtadin. Atau kita mengingkari kebenarannya dari mukjizat-mukjizat Rasulullah atau dari Al-Quran tersebut yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah kita masih tetap beriman atau enggak? Ini masih dipertanyakan. Ya, zaman sekarang kan kayak gitu. Padahal ini, kamu pun enggak ada melihat Nabi Muhammad, kami pun enggak ada ini. Sehingga orang-orang tersebut, orang-orang zaman sekarang mudah sekali bagi orang-orang yang tidak beriman, dia mudah sekali mengkultus, menghardik, mencela, menghina dan lain sebagainya. Kadang memang benar pada hakikatnya kan mereka kita pun juga tidak melihatnya, tidak hidup pada zamannya. Ya, itulah umat akhir zaman itu umat paling istimewa. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman ini, ya, umat yang paling istimewa, yang paling dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang kepada para sahabatnya, aku cinta benar, aku istilahnya gimana? Aku berharap, aku cinta, aku rindu sekali kepada umatku. Terus para sahabat bilang, umat yang bagaimana ya Rasulullah, umat sekarang? Bukankah kita itu sudah sering sekalian istilah berkumpul, istilah kalau kita itu kan bercelakiran, bergurau, makan bersama dan lain sebagainya. Tapi enggak. Yang kurindukan sekarang, kamu ya bukan umat yang berserta saya, tapi umat yang selepas kamu sekalian. Maksudnya generasi-generasimu tersebut. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memprediksikan terlebih dahulu umat-umat yang akhir zaman tersebut itu cintanya luar biasa. Kalau kamu semuanya beriman kepadaku itu sudah wajar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabatnya bilang, kalau kamu beriman kepadaku wajar. Kamu melihat aku, hidup bersamaku, ya nak. Dengar turunnya Al-Quran, turunnya wahyu. Kamu juga menyaksikan mujizat-mujizat yang ku bawa tersebut. Kamu juga menyaksikan kabar-kabar dari malaikat Jibril, Ruhul Kudus. CS ku sebagai CS ku tersebut, kawanku setia malaikat Jibril dan Mikail. Kau mendengar semuanya, wajar. Tapi yang kurindukan yaitu umat akhir zaman. Dia tidak melihat wajahku, dia tidak berkumpul pada zamanku, dia juga tidak menyaksikan turunnya Al-Quran, dia juga tidak menyaksikan mukjizat yang kubawa tersebut. Ya, tapi mereka tersebut masih beriman kepadaku, sangat cinta kepadaku, sangat rindu kepadaku. Itulah umat yang aku cintai, umat yang aku cintai, yang kurindukan sekali. Jadi ini umat Muhammad ini. Jadi umat akhir zaman. Manakala kita itu ya, karena kita itu cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didorong dengan keimanan kita. Kalau kita itu tidak didorong dengan keimanan kita, mana mungkin kita mau beriman? Lewong kita itu hidupnya bukan hidup di masanya kok. Kita tidak pernah melihat wujudnya bagaimana, rupanya bagaimana, ya enggak, mukjizatnya bagaimana, ya enggak. Dah wajar. Umat akhir zaman tersebut banyak mengutus, menghardik dan lain sebagainya, wajar karena mereka tidak melihatnya, tidak hidup pada zamannya. Ya, hanya orang-orang yang tertentu, orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi keimanan yang sangat teguh sekali untuk mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita itu tidak melihat. Itulah yang dirindukan, umat yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih. Waman barang siapa yang qalib berbalik. Nah, ya. Makanya kalau kita itu berdoa itu ya berdoa nih. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika. Ya, wa ala ta'atika maksiatika. Itu berdoa. Ya Rabb, yang memutar balikkan
hati. Sabit qulubana, tetapkanlah hatiku ya Allah ala dinika, atas agamamu. Wa ta'atika, maksiatika, dan taat kepadamu, menghindari dari berbagai macam kemaksiatan. Berdoa terus supaya keimanan kita itu diberi keteguhan dalam keimanan kita tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, yang qalib itu bolak-baliknya hati seseorang. Sekarang kita itu beriman. Siapa tahu nanti lusa dan lain sebagainya murtad. Karena imannya zaman sekarang, zaman akhir zaman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paginya beriman, petangnya sudah murtad. Petangnya beriman, malamnya, paginya sudah murtad kembali. Nah, inilah Allah Ta'ala yang membalikkan hati seseorang tersebut. Jadi kita tidak boleh mengutus atau mencaci atau menghina seseorang. Ala akibahi, barang siapa yang berbalik ya, ala akibahi, yaitu ke belakang, artinya murtad. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kok tidak ada, terus yaitu kembali ke murtadan, ke jalan agama yang terdahulu, artinya agama yang dibawakan oleh bapak nenek moyang mereka tersebut atau kita. Nanti kita itu kadang-kadang kan Islam keturunan kita itu. Entah kebenaran saja orang tua kita Islam. Iya. Kalau seandainya orang tua kita Islam tidak Islam, apakah kita itu masih tetap Islam? Kan? Falai yadurrallah syai'a, maka tidak akan membahayakan atau memberikan suatu mandorot atau juga merugikan Allah Subhanahu wa taala syai'an, sesuatu. Kau berbalik murtad, kembali ke agama orang tuamu, maksudnya orang agama-agama terdahulu ya, nenek moyang kamu tersebut menyembah berhala, Lata, Uzza dan lain sebagainya. Kembali kau tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan bisa menyebabkan Allah Ta'ala itu rugi. Allah Ta'ala tidak rugi. Kau beriman, Allah Ta'ala juga tidak untung. Kau tidak beriman juga, Allah Ta'ala juga tidak rugi. Syai'an, sesuatu yang bisa membahayakan Allah Ta'ala, yang menjadikan kerugian itu untuk dirimu sendiri. Kau beriman untuk dirimu sendiri, kau amal soleh untuk dirimu sendiri. Makanya tidak heran kalau Al-Quran mengatakan in ahsantum wa in asatum fa'alaiha. Kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, kamu berbuat kemaksiatan atau keburukan untuk dirimu sendiri. Kembali pada dirimu sendiri. Kemaksiatan yang kita perbuat, kebaikan yang kita perbuat akan kembali pada diri kita sendiri. Ya, jadi Allah Ta'ala tidak bakalan rugi dan untungnya. Masih tetap. Apakah kalau kita itu tidak menyembah kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berubah menjadi lemah? Tidak. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadi Rasul lagi, masih tetap menjadi Rasul, karena menjadinya Rasul tersebut itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan seperti pilihan manusia. Mungkin kalau kita itu jadi bupati, jadi gubernur, jadi misalnya lain, mungkin bisa digantikan dengan orang. Ya, gubernur ini bisa jadikan ganti, bupati ini bisa jadi ganti. Tapi seorang Rasul tidak bisa dijadikan ganti. Siapapun tidak bisa, karena itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai mati pun, sampai kapanpun tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita itu dipertanyakan, apakah setelah kita itu dari belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal atau tidak meninggal, apakah kita itu masih tetap beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Dan hal semacam itu, kalau kita murtad, tidak akan membahayakan Allah Subhanahu Wa Taala atau merugikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, wa sayyadzillahu syakirin. Ya, Allah Ta'ala akan membalasnya berupa kenikmatan, ya, pahala, ya dah, kepada siapa? Kepada syakirin, kepada orang-orang yang mau bersyukur. Makanya ayat lain mengatakan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu itu bersyukur kepadaku, ku tambah rezeki. Kau bersyukur atas nikmatku, ku tambah kenikmatannya. Kau bersyukur atas kesehatanku,
ku tambah kesehatannya. Ya. Rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan, ditasarrufkan, diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah taala tambahi rezekinya. Rezekinya ditambah. Dengan niat terus ikhlas kepada Allah taala demi agama Allah taala rezekinya tambah. Kalau ukuran rezeki itu urusan Allah taala loh. Ya. Walaupun kata orang itu, "Oh, kamu itu tidak kerja jadinya melarat nih, rezeki di tangan Allah taala." Ya dah. Kamu kalau tidak sekolah itu tidak sukses. Kesuksesan itu berkat usaha keras. Tapi keberhasilan di tangan Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Ya. Banyak sekali orang-orang yang tidak kuliah, yang paling sekolah SD, tidak sampai SMP bisa sukses. Jadi saudagar, jadi apa pembisnis, jadi apa dan lain sebagainya sukses. Jadi tidak ditentukannya. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala ini akan membalas berupa kenikmatan atau pahala kepada orang-orang yang mau mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan. Ya. Jadi kalau kita itu mensyukuri suka, kita misal diberi orang alhamdulillah itu sudah merupakan syukur. Bilang alhamdulillah itu sudah merupakan syukur. Ya. Apalagi disertai dengan perilaku tersebut, diaplikasikan dalam kehidupan tersebut. Syukur, kita dapat rezeki, syukur, sujud, begitu datang langsung sujud. Ya, sujud syukur. Begitu sujud syukur, takbir, Allahu Akbar, membela wudu, Allahu Akbar, selalu sujud syukur atas nikmat yang diberikan rezeki banyak misalnya itu. Terus tidak itu saja, terus dilaksanakan, diaplikasikannya. Begitu dapat rezeki, ya Islam menjamin kawannya, memberi fakir miskin sebagiannya dan lain sebagainya. Itu sudah merasa syukur. Begitu ucapannya dilafatkan rasa alhamdulillah mensyukuri nikmatnya, terus akhirnya apa? Aplikasikannya dalam kehidupannya itu memberi tasarruf. Nah, harta benda kita, kesehatan kita digunakan untuk mensyukurinya. Nah, begitu kita sehat, gunakan untuk ibadah, untuk membantu orang, tenaga kita dan lain sebagainya. Itu intinya Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang bersyukur atas nikmatnya tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan merugi kalau kita itu menjadi orang murtad atau menjadi orang muslim, tidak akan untung. Ya, itu semuanya kembali pada diri kita masing-masing. Ya, murtad, muslim, beriman, tidaknya kembali pada diri kita sendiri. Makanya orang lain katakanlah mengatakan masih percaya dengan masalah ramalan, masih percaya namanya ramalan karma. Ya, kalau orang lain kan nyatakan kan karma. Setiap kebaikan ada karmanya, setiap keburukan ada karmanya. Artinya kembalikan kepada diri kita masing-masing semuanya. Jadi untuk itulah mari kita sebarkan kebaikan-kebaikan supaya kita itu ada karma baiknya kepada kita masing-masing. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Takliman ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah, usaha kita ya dilancarkan, ya diberi kesehatan, umur panjang, berkah, sehat walafiat. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalka azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa li walidina al-masyana ali khanina wa li mu'alina jamil muslimin asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala din Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tamamal afiyah wa qina aninas. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tamamal afiyah wa qina aninas. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aita min mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ja'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal ghala wal fasya wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amrad asmal la yada fauqa ghairuk
اللهم اكشفنا من البلاء والوباء والقلاء والفحش والمنكر والشدائد والمحن والفتن والأمراض ثم لا يكشفك غيرك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا توبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت يا الله ونجاة من النار والعافية عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hujan.